Selamat hari Minggu bagi kita sekalian. Kita akan melanjutkan tema eksposisi kita ya yang sudah sempat tertahan beberapa waktu karena sebelumnya kita membahas 7 seri salib dan kemudian juga satu tema Paskah dan minggu lalu satu tema yang sedianya adalah untuk perjamuan kudus. Dan di minggu pagi hari ini kita melanjutkan eksposisi kita terambil dari 1 Petrus ayat 22 sampai 25. 1 Petrus pasal 1 ayat 22 sampai 25 dengan tema dilahirkan dari benih kekal. Dilahirkan dari benih kekal. Kita akan membacakan bersama-sama dengan perlahan-lahan setelah hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas, hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Karena kamu telah dilahirkan kembali, bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, melalui firman Allah yang hidup dan yang kekal. Sebab semua yang hidup adalah seperti rumput, dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering dan bunga gugur, tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Firman inilah yang diberitakan kepada kamu. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan, berbahagialah kita yang membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, zaman dulu ya mungkin sekitar 30 tahun lalu ketika saya masih usia sekolah, ya kami pulang kampung ke kampung opung saya di Sumatera Utara. Ya, pada zaman itu biasanya ya padi itu dipanen setahun sekali, ya, setahun sekali. Lalu dengan kemajuan teknologi pangan, ya sekarang bisa setahun 2 kali. Ya bahkan di beberapa daerah di Jawa, saya dengar bisa setahun bisa 3 kali atau 4 kali gitu ya. Saya juga belum wawancara petaninya, tapi lebih dari 2 kali panen dalam setahun, ya. Salah satu dari yang mempengaruhi bagaimana bisa panen lebih banyak, produksi lebih tinggi, produktivitas lebih unggul. Kenapa? Karena bibitnya unggul. Ya, sekarang dunia berlomba-lomba meneliti ya dari teknologi pertanian, agrobisnis dan sebagainya, bagaimana bisa melakukan berbagai cara, ya tentu cara yang bagus ya dengan penelitian ya, menyilangkan bibit atau menelitinya, membuat satu rekayasa genetika dan macam-macam supaya apa? Supaya produknya nantinya unggul ya. Maka produk yang unggul akan membuat harganya tinggi. Harganya tinggi akan membuat income juga semakin banyak ya dan sebagainya. Tentu yang menjadi pemikiran kita bukan rantai ekonominya, tapi bibit unggulnya, ya. Dan bibit unggul 30 tahun yang lalu sekarang menjadi bibit yang biasa. Karena apa? Karena ada yang lebih unggul lagi, ya. Maka menjadi bibit terunggul, menciptakan bibit terunggul itu tidak pernah berhenti, ya. Yang terunggul pada masanya, di masa yang berikutnya dia tidak menjadi yang terunggul lagi. Nah, bagaimana dengan iman? Ya, bagaimana dengan iman? Apakah iman yang terunggul adalah iman yang ter-up to date? Ya, oh enggak, harus Kristen. Ya, apakah iman Kristen yang terunggul adalah Kristen progresif? Ya, sekarang lagi rame nih. Masa Kristen begitu-begitu saja? Kalau kita baca di kamus, progresif itu maknanya positif. Ya,
Bahkan dalam perspektif tertentu saya juga mau mengatakan kita harus menjadi Kristen yang progresif. Tapi bukan progresif yang lagi viral itu. Ya, tapi tentu seharusnya progresif. Bagaimana agar kita menjadi seorang Kristen yang progresif dalam perspektif yang nanti dijelaskan? Ya, tentu yang pertama bibitnya dulu, ya. Bibitnya dulu yang paling penting. Bibitnya dari mana? Apakah hasil dari pemikiran filosofis akan iman Kristen? Ya, membanding-bandingkan semua ajaran agama misalnya, atau membanding-bandingkan seluruh aliran di dalam kekristenan. Lalu, wah, saya temukan bibit unggul, ya. Hasil analisa kita pribadi. Ya. Riset misalnya. Apakah itu yang menjadi bibit terunggul? Di dalam kitab suci dijelaskan dengan baik bahwa bunyinya saja selalu pakai kata pasif. Bukan kita menemukan kebenaran, bukan kita menciptakan benih unggul, tetapi pakai kata pasif. Dilahirkan kembali. Nggak bisa kita melahirkan kembali diri kita sendiri di dalam roh. Tidak bisa. Ya, hanya mungkin dilahirkan kembali. Artinya kita pasif dan ada pihak yang aktif. Tentu saja Roh Kudus. Dan kemudian firman Tuhan, Injil yang adalah kekuatan Allah. Kenapa? Karena bibit yang mampu diciptakan oleh manusia, betapapun hebatnya teknologi, pasti bibitnya terbatas. Terbatas dalam kualitas dan terbatas di dalam durabilitas. Ya, nggak ada bibit unggul yang akan bisa tahan selama-lamanya. Nggak ada. Sampai selesai panen, selesai dia. Harus tanam lagi bibit yang baru. Ya, tidak demikian dengan benih Injil yang berasal dari kekekalan, yang berasal dari Tuhan, yang ada di dalam Injil. Waduh, ini tidak bisa rusak. Dibilang incorruptible, ya, nggak bisa rusak. Bahkan bahasa lain juga dibilang unperishable, tidak bisa binasa, nggak bisa mati. Ya, kalau itu adalah Injil yang datang dari Tuhan, tidak bisa rusak dan kekal adanya. Wah, ini benih yang di mana bisa dapat seperti ini? Ya, nggak ada. Teknologi tidak akan pernah mampu mencapai sampai ada benih yang bisa kekal dan akan terus terbaik, tidak bisa rusak. Waduh, ini kalau ada benih gini juga bisa tekor ini, ya, bisa tekor distributor. Sekali beli nggak beli lagi selama-lamanya. Waduh, tapi kita bersyukur karena Tuhan tidak hitung-hitungan, ya, Tuhan tidak menghitung margin income yang didapatkan oleh Tuhan, tidak, ya. Urusan Tuhan adalah keselamatan jiwa manusia, keselamatan saudara dan saya. Karena itu konsep dilahirkan kembali bagi kita mungkin sekarang sederhana, karena kita sering mendengar mungkin tiap minggu, ya. Kalau kita senang mendengarkan khotbah-khotbah di online, wah bisa tiap hari kita mendengarkan tentang istilah dilahirkan kembali. Tetapi pada zaman itu, pada zaman ketika kitab ini ditulis, pada zaman ketika Yesus Kristus masih menjadi manusia di dalam inkarnasinya di dunia ini, bahkan seorang ahli agama pun bingung mendengarkan istilah dilahirkan kembali. Siapa dia? Nikodemus. Ya, tadi pemimpin ibadah menyatakan setelah doa pengakuan dosa, tadi ada ayat, ya, ayat pemberitaan akan kemenangan, ya, pengampunan dosa dari mana? Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Banyak yang hafal ayat ini, tapi mungkin tidak semua dari kita sadar bahwa
Itu adalah penjelasan Yesus kepada Nikodemus. Ketika Yesus mengatakan kepada seorang Nikodemus yang adalah guru agama, ahli Taurat di Israel, nanti baca Yohanes pasal 3, ya. Itu panjang penjelasan dari Yesus Kristus kepada Nikodemus. Yesus katakan, jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Bingung Nikodemus. Ya, pikiran dia pikiran biologis. Saya udah tua loh ini, ya. Udah tua. Saya bukan balita, saya jelita, jelang 50 tahun. Ya. Atau mungkin status 70 tahun. Ya. Nggak tahu, ya. Nggak tahu yang mana. Atau pelita, persekutuan 50 tahun. Ya. Yang pasti dia bingung, saya ini sudah tua. Karena orang Israel baru bisa mengajar setelah umur 30 tahun. Ya, beda sekarang, asal S1 umur 20 pun boleh. Ya, bisa mengajar di sekolah. Tapi orang Israel harus 30 tahun. Dan Nikodemus sudah dibilang sebagai seorang ahli Taurat. Artinya umurnya udah nggak 30 lagi juga. Ya. Dia katakan, aku sudah setua ini. Masa iya saya masuk lagi ke dalam rahim mama saya? Ya. Nggak mungkin. Ya memang tidak mungkin. Bukan itu yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus. Lalu Tuhan Yesus memberikan penjelasan panjang, lebar, tinggi, dan dalam. Salah satu ayatnya adalah ayat yang paling terkenal di dunia sampai saat ini. Yohanes 3 ayat 16. Dilahirkan kembali. Ya. Artinya apa? Bukan usaha manusia. Semata-mata karena anugerah. Ya. Loh, emangnya kalau orang nggak ngerti bisa percaya? Yes, orang-orang yang sudah dipilih oleh Tuhan, maka dia akan merespon dengan jawaban iya terhadap berita Injil. Ya, akan berespon positif terhadap undangan dari Tuhan untuk percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Karena itu tidak usah heran, ya. Mungkin kita orang sederhana, tapi kok bisa percaya kepada Injil? Ada orang profesor, doktor, insinyur, dan gelarnya berderet di depan, berderet di belakang. Dengar Injil nggak percaya tuh? Nggak percaya. Udah dijelaskan dengan buku apologetika yang paling hebat, yang paling rasional, yang paling ketat pengajarannya, juga nggak percaya juga. Ya, nggak percaya juga. Ya. Bahkan ada lagi orang yang tadinya pernah di dalam kekristenan lalu lompat pagar. Ya, lompat pagar ke kebun sebelah. Lalu bilang dulu saya dibodoh-bodohi sama gereja dan lain sebagainya. Dari sini kita mengerti keselamatan itu anugerah kepada barang siapa yang dipilih oleh Tuhan. Bukan karena kita hebat, pandai, pintar, nurani kita bersih, maka kita tetap di dalam iman kepada Yesus Kristus. Bukan. Itu adalah anugerah Tuhan. Ya. Dan kalau kita adalah orang yang dipilih, sekali kita berjumpa dengan anugerah Tuhan, tidak akan hilang. Nikodemus, walaupun di dalam pelayanan Yesus dia hampir tidak tercatat. Tetapi ketika Yesus mati di kayu salib, Nikodemuslah yang datang di malam hari. Ketika Yusuf Arimatea meminta mayat Yesus kepada Pilatus, ya, Yusuf Arimatea juga adalah seorang kaya yang menjadi murid rahasia dari Yesus Kristus. Ya, tidak tahu mengapa dia merahasiakannya, tetapi kitab suci mencatat dia murid. Ya, murid artinya bukan pura-pura, ya, bukan sekedar fans, tetapi juga mengikuti dan menaati apa yang diajarkan oleh Yesus. Yohanes pasal 19 ayat 39, ayat 40 menyatakan bahwa Nikodemus datang di malam hari. Artinya hanya 1-2 jam setelah Yesus diturunkan dari salib. Begitu hari senja, masuk menjelang malam, datanglah Nikodemus. Ya, menemui tentu dengan Yusuf Arimatea. Ya. Dia membawa 50 kati
ya di dalam catatan Injil Yohanes tadi yang saya sebutkan, membawa 50 kati minyak gaharu dicampur dengan minyak mur. Minyak gaharu itu mahal, ya, salah satu bibit untuk membuat minyak wangi. Ya, 50 kati itu nggak enteng, ya. Saya mencoba mencari perhitungan modern, 50 kati kira-kira 30 kilogram, ya. 30 kilogram itu berarti bukan di dalam botolan parfum yang semprot-semprot, ya. 100 ml ya udah banyak. 30 kilo, ya. Waduh, nggak tahu itu bawa pakai ember atau bagaimana. Ya, katakanlah kok cairan pakai kilo, 30 liter juga terserah lah. Tapi itu nggak sedikit, ya. Nggak sedikit. Tentu tujuannya apa? Untuk agar mayat Yesus lebih awet dan wangi, ya. Selain minyak 50 kati yang dibawa oleh Nikodemus, juga murid-murid lain membawa campuran dari rempah-rempah, ya, untuk proses pengawetan menurut adat istiadat orang Yahudi. Tetapi apa yang mau kita tekankan di sini, bagaimana orang yang sudah tersentuh dalam perjumpaan pribadi dengan Kristus, maka benih Injil itu ditanamkan dan itu akan terus terpelihara dan bertumbuh di dalam dirinya sampai akhir. Ya, hanya yang menjadi misteri kalau dia jelas dia orang pilihan. Nah, kalau kita orang pilihan atau bukan? Ya, kita yakin dengan iman walaupun kita belum pernah lihat tuh bocoran kunci jawaban buku kitab kehidupan, ya. Ada nama kita nggak di situ? Nggak tahu kita, ya. Karena itu di dalam menjalani iman Kristen ini ada dua kutub, ya, yang tidak mesti dipertentangkan. Di satu sisi adalah dasarnya harus dilahirkan kembali, ya. Kita benar-benar tidak melakukan apapun juga sehingga kita mendapat status orang yang diselamatkan. Tetapi tidak berhenti di sini, ya. Tidak berhenti di sini. Ini ada kelanjutannya, ya. Tadi dasar dilahirkan kembali. Sekarang proses progresif setelah dilahirkan kembali, ya. Ini yang saya katakan tadi. Dalam perspektif tertentu kita mesti jadi Kristen progresif, ya. Tapi bukan yang itu, ya, melainkan yang ini, ya, yang akan dijelaskan sesaat lagi, ya, setelah saya sedikit minum agak haus, ya. Nah, dikatakan apa? Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu, ya. Kok mundur, Pak? Iya, mulai dari benih, ya. Mulai dari benih. Lalu kemudian tadi ayat 23 kan? Lalu ini ayat 22, ya. Di bahasa asli tidak pakai kata karena, ya. Tidak pakai kata karena. Proses progresif apa, ya, yang harus dijalani setelah dilahirkan kembali? Ya, saya membaginya menjadi dua, ya, menjadi dua istilah yang penting. Inward processing, proses ke dalam, dan yang kedua outward processing, proses keluar, ya. Yang ke dalam dikatakan engkau menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran. Nah, di sini mengandung tanggung jawab dari orang yang sudah dibenarkan dan mendapatkan status diselamatkan oleh Tuhan. Maka di sini ada upaya dari manusia, ya, bukan untuk meraih keselamatan, tetapi dengan istilah lain Rasul Paulus menyebutkan kerjakanlah keselamatanmu, bukan kerjalah biar kamu selamat, bukan. Kerjakanlah keselamatanmu oleh ketaatan kepada kebenaran. Nah, disinilah kekeliruannya Kristen progresif, ya, yang lagi heboh sekarang. Progresif itu bukan ajarannya. Kalau ajarannya progresif, berarti firman Tuhan tidak sempurna, ya.
Tetapi yang progresif adalah ketaatan kita, ketundukan kita kepada firman Tuhan, kepada Tuhan. Ya, ketika kita masih kanak-kanak, kita belum mengerti kebenaran yang begitu mendalam, susah. Apalagi mau menggali bahasa asli, misalnya, ya kan? Seorang yang sudah lulus sekolah teologi aja lupa lagi, banyak harus baca lagi baru ingat. Kalau enggak mana mungkin, ya kan? Kita yang dari SD belajar bahasa Inggris saja masih banyak belum tahu kosakata dalam bahasa Inggris. Apalagi yang belajar bahasa Ibrani cuma 3 SKS. Belajar bahasa Yunani 3 SKS. Katakan 6 SKS. Itu pun 20 tahun yang lalu. Wah, udah diretur semua ke dosennya itu. Ya. Perlu belajar lagi. Nah, itu yang penting. Jadi firman Tuhan ini adalah undang-undang dasar, nggak boleh berubah, ya, nggak boleh berubah. Begitu dirubah, terbongkarlah pondasi imannya, hancurlah bangunan dogmatikanya, ya. Maka tidak ada dogmatika itu progresif. Firman Tuhan kekal, artinya apa? Dari awal udah sempurna, ya, nggak ada lalu disempurnakan oleh kitab yang kemudian. Ya, maka sudah datang kitab kemudian yang sempurna, maka kitab sebelumnya dinyatakan ditarik dari peredaran. Karena sudah ada versi ter-up to date dan terbenar. Ya, nggak ada. Ya, kita yakin firman Tuhan itu ya dan amin. Dia benar di masa ketika firman Tuhan itu ditulis oleh para penulis. Dia benar pada masa sesudahnya dan sampai sekarang dan bahkan sampai kesudahan zaman, ya. Maka kita harus terus menyucikan dirimu, ya. Menyucikan diri. Ini tentu dalam pengertian yang paling luas, ya. Diri itu apa? Pikiran, perasaan, perkataan, perbuatan, semua aspek dalam hidup kita. Dan itu kita disuruh ikut serta menyucikan, ya, menyucikan. Tapi tentu terus Tuhan nggak ngapa-ngapain. Jadi kerjaan Tuhan di awal, kerjaan kita di tengah sampai ujung. Enggak, ya. Tuhan juga ikut serta, ya. Makanya kita selalu berdoa, Tuhan tolonglah. Tadi pujian juga bagus sekali. Tuhan, inilah yang ku mau. Kau menjaga hatiku. Juga bukan berarti terus kita nggak ngapa-ngapain, ya. Jadi di sini seperti dua sisi yang sama-sama harus berjalan. Anugerah Tuhan, tanggung jawab manusia. Kalau manusia tidak bertanggung jawab sampai akhir hidupnya, artinya dia bukan orang yang menerima anugerah. Gitu. Jadi ini nggak bisa bolak-balik. Tidak mungkin orang menerima anugerah Tuhan, hidupnya tidak progresif. Ketaatannya tidak progresif sampai ujung. Ya. Sekali lagi, bukan berarti tidak ada grafik turun. Ada, pasti ada. Siapapun, termasuk pendeta. Ya, tapi kalau kita 40 tahun grafiknya semakin turun, nggak sampai 0, tapi sampai 0,1. Setelah 40 tahun jadi Kristen. Nah, itu something wrong. Ya, mungkin pemahaman kita kah yang salah? Ya, atau hati kita kah yang sudah membatu, mengeras, lebih keras daripada intan berlian yang bisa membelah batu, ya. Atau kita sudah mengerti dengan benar, ya. Hati kita mau, tapi kita dibelenggu oleh rantai dosa-dosa yang sudah begitu akrab, familiar dengan kehidupan kita, hari lepas hari, ya. Karena kan biasa itu, misalnya orang yang belum pernah mencontek di sekolah, pertama kali dia mencontek bisa groginya setengah mati, gemetar, ya. Tapi kalau dia mencontek rutin, ya, maka nuraninya akan tumpul, santai dia. Bahkan ketahuan juga tetap senyum dia. Ibu dosen asas praduga tak bersalah bilang. Waduh, tunggu sampai pengacara saya datang. Waduh, bisa tepok jidat dosennya, ya. Masih mau melawan, udah jelas salah. Karena apa? Sudah tumpul nuraninya. Ya, karena itu pikiran ini harus juga apa istilahnya dipurifikasi.
ya. Pemurnian. Semakin murni akan semakin bagus, akan semakin bernilai. Ya. Kenapa bensin dengan RON 90 merek tertentu bisa beda kualitasnya dengan bensin RON 90 merek yang lain? Ya. Kenapa? Ternyata salah satunya penyaringan, ya. Yang kualitas lebih bagus disaring berkali-kali, ya. Katakanlah 5 kali. Yang kualitas biasa 2 kali. Ya. Maka ini dibilang bensinnya sama-sama RON 90. Ya. Tapi ada beda kualitas karena apa? Yang satu mengalami purifikasi yang lebih panjang. Nah, begitu juga, ya. Kalau pikiran kita setelah mengikut Tuhan makin lama bukan lagi dikuasai firman Tuhan, tapi kita menguasai firman Tuhan, maka kita menelurkan doktrin-doktrin baru. Kita mengatakan ini Kristen progresif, ya. Ada yang salah dalam pemikiran kita, ya. Maka kita perlu mengkalibrasi ulang pemikiran kita. Seharusnya yang paling penting, ya, bukan kita menguasai firman Tuhan. Itu baik juga kalau benar. Kalau nggak benar kacau, jadi penyesat, dihakimi lebih berat, ya. Tapi kita harus dikuasai oleh firman Tuhan. Ini yang nggak gampang, ya. Teorinya sederhana, tetapi mengerjakannya susah, ya. Karena kita ini udah banyak pengalaman dosa masa lalu, ya. Dan setiap orang itu punya cacat produksi tersendiri, ya. Karena kita hidup di dunia dalam daging. Setiap kita punya kelemahan masing-masing. Siapapun kita, ya. Entah kita keturunan Kristen generasi ke-6 misalnya. Wah, opungnya opung dari opung saya aja Kristen. Ya. Apakah otomatis kita pasti udah paling benar? Enggak juga. Ya. Ini pertandingan masing-masing. Pribadi lepas pribadi. Dan ini harus progres. Ya. Ini menarik ini di ayat yang tadi kita baca. Ya, di ayat ke-22 tadi harus ada ketaatan kepada kebenaran, harus ada progresnya, perkembangan, peningkatan, ya. Lalu sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Kemudian berikutnya hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Ya, di sini kalau di bahasa Indonesia nggak kelihatan, ya, tapi di bahasa aslinya kelihatan. Yang pertama disuruh mengamalkan kasih persaudaraan. Philadelphia, ya. Saya nggak mau Philadelphia, Pak. Saya maunya Washington. Ya, ini bukan nama kota. Ya, nama kota di US itu mengikuti nama Alkitab. Ya. Philadelphia dari kata philia, kasih persaudaraan, dan adelphos. Adelphos itu saudara. Ya, maka Philadelphia kasih persaudaraan. Yang apa? Bukan yang pura-pura, tapi yang tulus ikhlas. Dengan kata lain, yang tidak munafik. Ya. Dan itu juga perlu proses pemurnian. Ya. Bisa jadi kita awalnya memang pembawaan kita palsu. Misalnya, palsu dalam arti begini, kita nggak mau kelihatan susah, maka kita senyum terus. Apalagi kalau tugas usher greeter, ya. Itu wajib senyum, biarpun tadi lagi marahin anak di rumah karena dibangunin nggak mau, ya. Maka usher greeter yang profesional harus senyum, ya. Biarpun lagi perang dingin sama pasangan, misalnya, harus senyum. Tuntutan profesi, ya, atau tuntutan pelayanan, ya. Ya, secara profesional itu benar, tapi secara di hadapan Tuhan, kata Tuhan, bisa aja kamu, ya, pakai topeng, ya. Bisa kan gitu kan? Ada orang yang senang menyenangkan orang lain, ya kan? Ada pembawaan itu, ada pembawaan. Nah, makanya saya bilang setiap orang beda-beda kelemahannya, ya, beda-beda kelemahannya. Ya. Ada yang begitu semangat, wah luar biasa, dia siap habis-habisan kalau orang ramai, ya. Ada yang malah orang ramai dia bodo amat, banyak yang lain biar yang lain aja, saya santai aja, macam-macam model orang.
Ya. Nah, kasih persaudaraan ini harus dibangun, ya. Kita mungkin mulai dari titik yang tidak lebih baik dari orang lain, tapi harus progres, ya. Bukan nilai 100, memang kalau bisa sampai nilai 100, tapi kalau nggak bisa, kita mulai dari 20, harus progres. Yang mulai dari 60 ya, dia enak mulainya udah dari 60 ya kan. Itu pun harus progres. Ya. Yang mulai dari 90 juga harus progres. Nah, seperti itu sampai mencapai kasih persaudaraan yang tulus ikhlas, tidak munafik, sincere, original, ya. Dan nggak cukup di situ masih koma, naik lagi. Bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Menggunakan kata agapasate. Ya. Sate apa tuh, Pak? Ya. Ini bentuk pembentukan kata dari kata dasar agape. Ya. Agape. Maka ketika menyucikan diri lalu terus memurnikan kasih persaudaraan, filia, ya. Kemudian suruh naik lagi sampai agape. Wah, ini karena ini surat Petrus mengingatkan saya ketika Yesus Kristus mengatakan kepada Petrus, Petrus, apakah engkau agape aku? Ya, iya Tuhan. Ya. Akhirnya Tuhan turunkan sampai 3 kali ditanya. Kalau di bahasa Indonesia tetap mengasihi gitu. Yang ketiga diturunkan standarnya sama Tuhan. Ya, apakah engkau filia aku? Nangis langsung Petrus. Ya. Saya meyakini Petrus sudah diproses Tuhan. Karena Tuhan aja mau memberikan standar diturunkan. Sampai malu Petrus. Tentu itu juga kaitan dia menyangkal 3 kali. Yesus menanya 3 kali. Apakah engkau mengasihi aku? Gembalakanlah domba-dombaku. Tapi diturunkan standarnya. Dan di sini surat 1 Petrus kepada jemaat. Dia naikkan standarnya. Ya, dia tahu dia pernah gagal di masa lalu. Ya, ini juga menjadi hal yang menghibur kita. Ya, kelas rasul aja bisa gagal. Ini bukan rasul kaleng-kaleng, ini rasul ring 1 ini. Ya, ini termasuk orang yang bisa ngasih ide sama Tuhan Yesus nih. Ya kan? Dan orang yang akrab dengan Tuhan Yesus dan juga dianggap rasul yang paling utama. Ya, kalau saya suka bilangnya ketua kelas di antara kelompok pemuritan Yesus ini, yang 12 rasul. Ya. Makanya dikatakan kunci kerajaan sorga diserahkan kepada Petrus. Ya. Itu dikatakan, gembalakanlah domba-dombaku. Dan di sini progresivitasnya kelihatan. Ya. Kasih kita pun outward processing, ya. Proses keluarnya juga harus kelihatan. Ya. Harus kelihatan. Dari mulai kasihnya sekadar persaudaraan sampai bisa kasih agape. Waduh, berat bener ya. Itu kan kasihnya Tuhan. Lah emang iya. Ya. Jadi siapa bilang, oh jadi Kristen mah enak, tinggal ngaku dosa doang langsung diampuni, enak bener. Ya, Tuhan yang jadi korban. Gile itu umat Kristen tuh. Ya, mengorbankan Tuhan sendiri. Ya, kadang kan dianggap enak bener ya jadi Kristen. Wah, tidak semudah itu Ferguson. Ya, nggak gampang, susah dari filia disuruh sampai agape. Ya, mana mungkin nyampe kita spek bawaannya aja beda sama Tuhan Yesus. Ya kan? Tuhan Yesus datang dari sorga. Kita dari mana? Dari sono kita datang. Yang bukan dari sorga. Ya, tapi Tuhan kasih standar tinggi sekali. Makanya menjadi Kristen yang benar susah sekali. Ya, susah sekali. Maka kita menginjili orang sampai berbusa-busa pun dengan 100 jurus. Belum tentu orang percaya kalau bukan karena anugerah. Ya. Sebaliknya, ada orang yang gak diinjili bisa mimpi didatengin Tuhan Yesus. Padahal Tuhan Yesus gak ada fotonya. Ya, kadang menimbulkan tanda tanya. Itu Yesus yang di film-film yang di lukisan-lukisan. Nah itu mah lukisan, bukan Yesus beneran. Ya, tapi entah gimana dia meyakini dan dengan itu dia menjadi percaya kepada Yesus. Wah, itu di luar Naila, di luar Nurul katanya, kata bahasa anak muda sekarang, melampaui fikri, ya, di luar nalar, melampaui pikiran, ya, itu bahasa gaul ter up to date,
harus kelihatan. Ke dalamnya dimurnikan, keluarnya juga dimurnikan. Wah, ini proses sampai mati, ya. Sampai mati. Namanya progresivitas. Kalau berhenti itu bukan progresivitas, ya. Nah, tentu tadi ini Injil itu kekal selamanya, ya. Dibandingkan dengan produksi hasil manusia itu sangat terbatas. Sehingga ini di banyak bagian dalam firman Tuhan dikatakan kemuliaan, kemegahan manusia itu seperti rumput. Bagus dong buat makanan kambing. Ya bukan itu maksudnya. Maksudnya rumput itu ya sebentar aja dia udah hilang. Ya nggak sampai puluhan tahun rumput itu. Ya, sebentar saja. Manusia dengan segala kemegahannya sama seperti itu. Ya, kalau dibandingkan dengan Tuhan, ya nggak bisa dibandingkan, bisa sih, tapi ya malu kita kalau membandingkannya. Malu membandingkannya. Manusia terus berkembang dari yang lebih sederhana menjadi lebih kompleks, menjadi lebih kompleks. Kalau Tuhan udah sempurna dari sononya, ya sudah sempurna dari awal, dari sejak kekekalan. Karena itu kita mau mengandalkan diri atau mengandalkan Tuhan. Kita mau pakai benih rekayasa teknologi atau benih kekal dari Tuhan. Nah, pertanyaan bagi kita, ya, singkat, nanti renungkan di rumah. Sudahkah kita dilahirbarukan oleh benih kekal? Atau jangan-jangan kita pikir kita otomatis selamat karena opung saya pernah tua, misalnya, atau papa saya pernah tua. Ya, enggak. Ya, kita nggak bisa nebeng sama orang lain. Itu diri sendiri. Dilahirbarukan nggak mesti spektakuler, ya. Ketika dapat penglihatan, terjadi mujizat, ya, terjadi mujizat misalnya, lagi sakit keras, udah divonis mati, sembuh, lalu dia ganti server, percaya kepada Yesus. Ya. Bisa nggak pakai cara itu Tuhan? Bisa. Tapi Nikodemus dengan percakapan, ya, percakapan dengan Nikodemus, Tuhan Yesus nggak bisa, lihat ya, kamu pasti belum pernah lihat nih mujizat yang model begini, enggak. Tuhan Yesus bukan pakai gaya spektakuler. Ya, jadi cara lahir baru bisa saja dengan perenungan pribadi, bisa. Bisa mendengarkan khotbah, bisa. Bisa di dalam KKR, bisa. Bisa dengan cara spektakuler. Waktu saya di provinsi yang kena tsunami, ada orang bertobat karena itu. Bukan Kristen, lalu disapu gelombang, dia nyangkut di gereja, dia sempat lihat salib gereja, ujungnya dia bilang, kalau kamu memang Tuhan, selamatkan saya. Selamat. Jadi Kristen. Ya. Mungkin kita bilang, wah enak bener dia manfaatin Tuhan. Ya, cara Tuhan beda-beda. Kalau kita mau, biar kita hanyut kena tsunami juga. Ya, kalau mau sama kayak dia. Tahu-tahu kita nggak ngelihat salib. Ya, apes. Cara Tuhan beda-beda. Bisa tadi melampaui akal pikiran. Bisa. Bisa biasa-biasa saja. Ya, jadi nggak mesti caranya gimana. Tapi harus original lahir baru. Bukan pura-pura. Kadang-kadang dalam suasana KKR itu dikondisikan. Ya, belum-belum udah diajarin. Nanti kalau ada altar call maju ya. Ya, kita bawa temen. Nanti maju ya. Maju. Lalu pas lagi ini yang khotbah belum ada yang maju. Saya tahu ada yang ini, jangan keraskan hatimu. Malu kalau nggak ada yang maju kan. Lalu timnya, ayo, jangan keraskan hati. Didorong-dorong, udah malu dia kan, udah sempat maju 2 langkah, udah keterusan. Tapi bisa jadi dari cara yang aneh begitu, akhirnya ditangkap Tuhan. Bisa juga. Ya, macam-macam. Pastikan diri kita sudah dilahirbarukan oleh benih kekal. Nah, nggak berhenti di situ. Progresnya tadi. Sudahkah kita mengalami progresivitas yang benar? Bukan progresivitas pencitraan. Biar kelihatan saleh. Biar kelihatan rohani. Ya, beli banyak buku rohani, ikut banyak seminar rohani, dengar khotbah 3 kali sehari, tapi hidup nggak berubah-berubah, nggak tumbuh-tumbuh. Ya, bercandaan saya dulu waktu di STT bilang, baca kitab suci, doa tiap hari nggak tumbuh-tumbuh. Ya, mungkin itu mengejek diri sendiri dulu. Ya, bisa nggak? Bisa. Makanya harus ada tanggung jawab dari diri kita ketika
menemukan kebenaran yang nggak cocok sama diri kita, bukan kebenaran yang diprogresifkan. Kitanya yang dibenerin. Nggak bener nih pikiran saya nih, atau kok saya kalah melulu sama dosa yang itu. Itu perjuangan kita. Kita harus berupaya keras dan minta Tuhan. Lalu sejauh mana Anda taat pada kebenaran firman Tuhan? Apakah kita tebang pilih dalam membaca ayat firman Tuhan yang enak-enak doang, lalu main klaim, yang perintah-perintah Tuhan kita nggak baca, ya? Kita nggak taati. Kita taati yang memang kelebihan kita di situ, yang kekurangan kita di situ kita nggak taati. Maka jangan pilih-pilih, ya. Jangan pilih-pilih. Semua perintah Tuhan, larangan Tuhan, kita harus ikuti sebagaimana kehendak Tuhan, ya. Lalu, maukah Anda menyerahkan navigasi hidup Anda kepada tuntunan firman Tuhan? Nah, ini bahaya orang yang pinter tentang firman Tuhan, ya. Dia merasa dia jago, ya. Bisa menavigasi, ya. Misalnya, wah mau khotbah apa aja, set tema ini, dia udah jago tuh, udah kayak AI dia. Set, jago, menyajikan, ya. Tapi melakukan, nggak gampang, ya. Nggak gampang. Serahkan, tundukkan pikiran kita. Bukan berarti kita nggak boleh mikir, ya. Ya, bukan berarti nggak boleh mikir. Kekristenan sangat rasional, bahkan melampaui rasio. Ya, melampaui rasio. Harus mikir, harus. Tetapi ketika kita ada sesuatu kita tanda tanya, ya, kita merasa kok aneh nih firman Tuhan nih. Ya, jangan cepat menjudge. Karena firman Tuhan ada ditulis ribuan tahun sebelum kita ada. Kita harus rendah hati, belajar. Ya, banyak yang kita tidak tahu. Ya kan ada orang bijak bilang, semakin saya banyak belajar, semakin saya tahu saya banyak tidak tahu. Ya, begitu. Tapi bukan, wah apalagi yang saya belum tahu ya, udah tahu semua. Wah itu bahaya, itu orang paling bahaya. Maka mari kita rendahkan diri kita, apalagi di hadapan Tuhan. Masih banyak kok yang kita nggak ngerti. Masih ada kok yang kita belum tunduk kepada firman Tuhan. Maka teruslah kita memohon anugerah Tuhan agar kita dimampukan, ya, untuk menaklukkan pikiran, menaklukkan perasaan, kehendak, memurnikan perkataan, memurnikan perbuatan dan motivasi hidup kita. Sehingga melalui kehidupan kita, nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Mari kita berdoa.